Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan hari ini saya ingin membahas terkait tentang analisis data ya. Jadi ini dasar-dasar dalam menentukan uji analisis data. Jadi apabila kita sudah melakukan proses penelitian gitu ya, di mana kita sedang membuat proposal penelitian dan sudah menentukan skala data, sudah menentukan hipotesis, sampel, maka kita perlu menentukan analisis data gitu. Apabila data penelitian kita ini sifatnya adalah penelitian inferensial ya. Nah, dalam memilih analisis data kita harus menentukan tujuan penelitian kita itu nantinya dasarnya itu lewat dari tujuan penelitian kita itu apa. Jadi analisis yang digunakan itu sesuai dengan tujuan khusus dari penelitian. Terus desain penelitiannya seperti apa? Apakah nanti mau desainnya cross-seksional atau desainnya quasi eksperimen atau mau pakai RCT gitu ya, nanti disesuaikan dengan desainnya. Nah, lalu kita paling penting ini adalah menentukan skala datanya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang skala data ya, jadi harapannya sudah paham gitu. Lalu nanti kita lihat untuk distribusi datanya, di mana data ini adalah sebaran datanya normal atau tidak. Ya, jadi kalau dia normal nanti masuknya ke dalam statistik parametrik, kalau sebaran datanya tidak normal nanti akan masuknya ke statistik yang non parametrik gitu. Nah, selanjutnya lagi, apakah data ini nanti akan berpasangan atau data independen, nanti akan dijelaskan. Lalu sampelnya jumlahnya berapa yang dibandingkan, lalu ukuran besar sampelnya sudah dihitung dulu, baru nanti kita tentukan analisis datanya. Nah, untuk data yang berpasangan dan tidak berpasangan ya di sini, apabila kita ingin membedakan data itu berpasangan atau tidak sih gitu ya. Nah, kalau data berpasangan itu bisa dilihat dengan apabila data berasal dari dua variabel yang saling berkaitan. Nah, data ini berasal dari subjek yang diukur dua kali, sebelum dan sesudah gitu ya. Jadi kayak ada intervensi tersebut. Nah, nanti atau kita lihat gitu ya sebelum atau sesudah program gitu ya. Nah, selanjutnya sedangkan kalau data yang tidak berpasangan itu adalah data lepas di mana dua sampel, setiap sampel itu berbeda dan tidak saling berkaitan. Jadi ada perbedaannya gitu ya. Tidak ada data pemeriksaan sebelum dan pemeriksaan sesudah. Jadi ini datanya tidak berpasangan. Ini contohnya ya. Nah, contohnya kalau dari rumusan masalahnya seperti ini. Adakah perbedaan durasi waktu persalinan bagi yang menerapkan upright position dan yang tidak menerapkan upright position? Jadi, yang dilihat ini adalah durasi waktu persalinan buat mereka yang menerapkan upright position dan mereka yang tidak menerapkan. Jadi, ada yang menerapkan, ada yang tidak. Nah, itu adalah data yang tidak berpasangan di mana mereka tidak saling berkaitan gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini juga contohnya. Apakah ada perbedaan resiko BBLR pada ibu hamil yang menderita anemia dan tidak menderita anemia? Seperti itu, ini untuk data yang tidak berpasangan. Karena kita akan melihat resiko BBLR-nya pada yang anemia dengan yang tidak anemia gitu ya. Lalu sedangkan di sini, apakah ada perbedaan nyeri persalinan sebelum mendapatkan terapi counter pressure dan sudah mendapatkan terapi counter pressure? Jadi yang sebelum dapat berapa nih ukur dulu nyerinya, lalu dikasih terapi counter pressure, nah baru selanjutnya diukur lagi nyerinya berapa pada orang yang sama. Jadi tapi datanya dua, misalkan tadinya nyerinya 6 gitu ya, setelah di counter pressure menjadi 4 gitu. Nah, itu dilakukan pada sejumlah sampel, misalkan 30 orang. Kita ambil. Nah, kita kan dapat dua data, data sebelum dan data sesudah. Itu yang namanya data berpasangan. Atau kita intinya seperti di dua kelompok yang sampel yang berhubungan atau dengan proses matching. Nah, nanti matching ini kita jelaskan lebih lanjut gitu ya. Jadi kalau berpasangan itu sifatnya ada pretest, ada post-test. Kalau tidak berpasangan itu ya kita hanya melihat pada dua kelompok atau dua sampel yang berbeda gitu ya.
Nah, dalam analisis data, kita akan melihat data ini, analisis datanya itu sampai deskriptif saja atau sampai ke inferensial gitu ya. Nah, nanti kalau sampai di inferensial kita harus cek nih analisisnya mau pakai statistik yang parametrik atau non parametrik. Nah, kalau untuk non parametrik ini datanya ada syaratnya, biasanya selain data itu berupa data numerik juga harus berdistribusi normal, seperti itu ya. Selain itu kita juga harus cek nih setiap variabel penelitiannya apa, mana yang dependen, mana yang independen gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan untuk macam-macam variabelnya ya. Kita harus bisa bedakan. Yang tadi yang independen itu adalah variabel yang memberikan stimulus atau yang mempengaruhi variabel dependen atau yang mempengaruhi si efeknya gitu ya. Kita biasa sebut dengan input, dengan treatment, stimulus, penyebab atau faktor resiko itu adalah variabel independen. Sedangkan kalau variabel dependen itu adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, kita bisa jelaskan itu sebagai output, outcome, atau respon yang setelah intervensinya gitu ya, atau efeknya itu adalah variabel dependent. Sedangkan untuk variabel confounding itu adalah variabel pengganggu atau variabel yang dapat menyebabkan perubahan pada variabel dependent yang tidak disebabkan oleh variabel si independen gitu ya. Nah, selanjutnya kita harus mengklasifikasikan nih datanya kita ini adalah data kategorik atau data numerik. Nah, untuk mengklasifikasikan datanya seperti yang kita ketahui kalau data numerik kategorik itu adalah data yang skalanya nominal, ordinal. Sedangkan kalau untuk kategorik dia adalah data interval dan rasio. Ini saya sudah tidak bahas lagi. Ini sudah ada di pertemuan sebelumnya ya, di mana data kategorik ditampilkan dengan distribusi frekuensi ya. Sedangkan untuk data numerik kita pakai yang tendensi sentral di mana kita bisa lihat min, modus atau kita pakai dispersi di mana kita bisa melihat standar deviasinya ya, data yang lainnya. Oke. Nah, untuk uji statistik ketika data itu sudah didapat, diinput, diolah dengan lebih detail dan lebih spesifik, maka penyajiannya kan kita akan sudah masuk ke dalam tabulasi. Data itu harus sudah bersih, tidak ada data-data lagi yang missing. Maka kita sudah bisa menetapkan uji statistik apa. Nah, ini untuk statistik yang tidak berpasangan ya. Kalau untuk yang tidak berpasangan, nah di mana analisis statistiknya itu adalah di sini kita harus membedakan datanya numerik atau kategorik. Nah, kalau untuk data yang kategorik itu kita lihat di skala datanya tadi. Skala datanya itu kan ada nominal, ordinal gitu ya. Nah, di dalam hasil pengukurannya itu ada berapa pembagiannya, berapa grup, misalkan anemia, tidak anemia. Itu berarti hanya 2 grup saja. Atau kalau anemia kita buat anemia ringan, sedang, berat gitu ya, maka kita buat ini juga disebut dengan lebih dari 2 grup gitu ya. Nah, untuk data yang hanya 2 kategori saja, kita buat ujinya adalah chi-square test. Tapi bila tidak memenuhi syarat, kita menggunakan Fisher exact gitu ya. Itu untuk analisis data. Sedangkan untuk data kategori yang lebih dari 2 grup tetap menggunakan chi-square test gitu ya untuk data yang tidak berpasangan. Selanjutnya untuk data numerik ya, untuk data numerik ini kita lihat dulu tadi sebaran datanya gimana. Kalau distribusi data normal ya, nanti saya akan jelaskan mana yang caranya membedakan data normal dan tidak nanti di pertemuan selanjutnya ya. Untuk distribusi data yang normal itu kita menggunakan analisis statistik parametrik, di mana seperti ujinya adalah T-independent t-test dan uji lebih dari 2 grup atau di sini ANOVA. Kalau 2 grup ini tadi yang dilihat perbedaan pada pasien yang perbedaan durasi persalinan ya pada pasien yang menerapkan upright position dan tidak menerapkan upright position itu untuk 2 grup kan gitu. Tapi kalau 3 grup bisa nggak? Bisa. Seperti kita menggunakan seperti kombinasi pelvic rocking ya dengan menggunakan bird ball dan massage. Nah,
terhadap durasi persalinan. Nah, kita buat itu kombinasinya itu ada macam-macam. Ada yang kelompok kontrol tidak mendapatkan saja, lalu ada yang kelompok intervensi dia mendapatkan pelvic rocking aja, selanjutnya dia dapat counter pressure aja gitu ya, atau mendapatkan keduanya pelvic rocking dan counter pressure di situ. Nah, ini adalah lebih dari 2 grup ya, otomatis karena di sini kita melihat ada 4 kelompok gitu ya. Nah, kita ujinya pakai ANOVA. Ini untuk step by step setiap pengujiannya di pertemuan selanjutnya. Sedangkan kalau untuk data yang non-parametrik atau data distribusi tidak normal, kita pakai Mann-Whitney. Lalu kalau kelompoknya lebih dari 2, kita pakai Kruskal-Wallis. Nah, untuk data berpasangan, analisis statistiknya juga berbeda. Pada saat ini, analisis statistik yang digunakan adalah untuk data numerik ya. Untuk data numerik dan parametrik, di mana distribusi datanya normal, kita pakai T-paired test atau T tes berpasangan. Kalau lebih dari 2 grup, kita pakai ANOVA yang repeated gitu ya. Nah, selanjutnya kalau untuk data yang tidak normal ya, distribusi datanya tidak normal, maka kita pakai Wilcoxon, dan kalau lebih dari 2 grup kita pakai analisis Friedman. Nah, kalau untuk data 2 grup gimana? Ini adalah analisis statistiknya ya. Untuk data kategori gimana? Ini analisis statistiknya menggunakan McNemar atau Cochrane test ya. Ini untuk analisis data statistik. Begitu, nanti kita bisa evaluasi lagi step by step dari poin-poin yang tidak dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa kalau ada yang tidak paham, silahkan komentar di bawah biar nanti saya jawab satu persatu. Baik.